Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat ya belajar di jam terakhir ya? Oke, anak-anak. Alhamdulillah kalian semuanya rupanya sehat ya. Dan masih semangat untuk belajar matematika bersama Bu Lutfi. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya agar Allah memberikan kelancaran pada pertemuan kita kali ini ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk materi kali ini tentang apa bahasannya? Yaitu tentang, ayo untuk materi kali ini tentang persamaan sumbu simetri dan Nilai optimum. Nilai optimum. Bagus ya. Sudah Ibu share, insya Allah kalian sudah banyak yang sudah mengumpulkan ya. Alhamdulillah. Senang Bu Lutfi, bersyukur rasanya memiliki murid yang penuh semangat ini ya. Nah, untuk 9D yang sudah menyerahkan tugasnya, ini ada 12 siswa sudah. Sampai sekarang ada 12 ya. Semuanya, maaf ya, semuanya masih belum Ibu koreksi. Insya Allah nanti kalau sudah selesai pertemuan ini, Ibu koreksi ya. Di antaranya yang sudah menyerahkan Alia Hawa, Alia Zakia, Andini, Davina, Dionatan, Fiska, Nabila, Naila, Raditya, Reza, Siti Variatus, dan Wianda Lintang. Tentunya yang 10 tercepat nanti Ibu pilih ya, yang mendapatkan bonus poin 5. Oke, tapi tetap semangat kalian ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini materinya adalah tentang sumbu simetri. Artinya adalah persamaan sumbu simetri dan bagaimana menentukan nilai optimum. Oke, untuk memantapkan Ibu share screen dulu ya. Ya. Anak-anak, tentang sumbu simetri dan nilai optimum, ini yang perlu kalian pahami ya, ada beberapa poin dari ringkasan materi yang sudah Ibu sampaikan di video, yaitu persamaan fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fx ini lambang lain dari y ya. Biasanya kan y sama dengan gitu ya. Ini sama, fx dengan y itu sama. Cuma ini penulisan fungsinya. Jadi fungsinya nanti fx. Tapi bisa juga ditulis y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Kemudian tentang sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini anak-anak nanti berupa garis lurus ya. Yang persamaannya adalah X sama dengan min negatif atau negatif B per 2A. Jadi B ini kamu ingat B adalah koefisien apa? Angka di depan X. Ya. Nah, kemudian per 2A. A ini adalah angka di depan X kuadrat ini. Ya, jadi tinggal memasukkan aja nilainya kalau fungsinya diketahui ya. Jadi sumbu simetri itu ini anak-anak. Jadi garis yang membelah kurva ini, membelah fungsi ini, kurva ini menjadi dua bagian yang sama. Ini namanya sumbu simetri ya. Jadi ini kalau dalam gambar. Kelihatan ya gambarnya ya. Kamu zoom di HP-nya ya, nanti bisa diperbesar. Jadi ini namanya sumbu simetri yang ini ya. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua macam, ada nilai maksimum dan ada nilai minimum ya. Nah, apa yang dimaksud nilai optimum sebelum kita menginjak pada rumus? Nilai optimum itu kalau dalam gambar, misalkan kurvanya seperti ini, bentuknya ya parabola. Nah, nilai optimum itu terletak di sini, di titik puncak. Itu namanya nilai optimum ya. Titik puncak ini nilai optimum. Tapi yang Y ya, jadi ini. Ini yang Y, yang angka kedua ini namanya nilai optimum. Ya. Nilai optimum ini ada dua. Ini kalau grafiknya terbuka ke atas, maka menjadi nilai minimum. Karena ini paling rendah, titik paling rendah di sini. Ya.
Tapi kalau grafiknya tertelungkup atau terbuka ke bawah, maka menjadi nilai maksimum. Nah, minimum dan maksimum ini namanya optimum. Jadi optimum itu ada dua, ada nilai minimum, ada maksimum. Ya, jadi itu. Jadi nilai itu, nilai optimum itu nilai dari Y ini ya. Ini juga dari Y ini. Rumusnya adalah negatif atau min D per 4A. Ingat, D ini adalah diskriminan ya. D ini adalah diskriminan. Yang mana D ini nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Ya. B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Ya. Jadi rumus dari nilai optimum itu ini. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini rumusnya. Lalu gabungan antara ini dengan ini, jadi gabungan antara sumbu simetri dengan nilai optimum itu disebut titik optimum. Ya. Jadi titik optimum itu kamu bisa mengambil ini nilai sumbu simetrinya yaitu min B per 2A, kemudian nilai optimumnya ditaruh sini namanya titik optimum. Mana kalau dalam gambar titik optimum? Titik optimum adalah tidak lain namanya dari titik puncak. Jadi titik puncak parabola itu nama lainnya, istilah kerennya itu titik optimum ya. Kalau dalam bahasa Indonesia titik puncak parabola. Jadi titik puncak itu ada titik maksimum seperti ini, ada titik minimum. Nah, itu istilah-istilah yang ada dalam sumbu simetri dan optimum ya. Sekarang supaya lebih jelas, supaya lebih mantap ya. Coba kalian juga mencoba ini ya untuk contoh soal yang nomor 1, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nilai optimum ya yang dicari dari grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Oke, silakan kalian coba. Ya. Disiapkan kertas dan pulpennya ya anak-anak ya. Disiapkan kertas dan pulpennya ya. Atau kita coba bersama-sama ya, biar tidak lama ya. Ya, Bu. Yang semangat ya. Biar ilmunya berkah. Oke. Sebentar ya. Oke. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Ini dari fungsi fungsi x ya, atau fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12, maka kita harus menentukan dulu nilai A-nya. Coba A-nya berapa ini? 2. 2, oke. B-nya? Negatif 2. Negatif 2. C-nya? Negatif 12. Negatif 12, oke. Sekarang yang A, yang sumbu simetri ya. Yang sumbu simetri. Sumbu simetri. Simetri. Apaan anak ini tangannya Buluti kok geter ya? Sumbu simetri rumusnya bagaimana? Min? Negatif B per A. Kok per A? Per 2A. Per 2A. Jangan sampai keliru dengan yang kemarin ya. Per 2A ya. Jadi sumbu simetri ini. Terus ini negatif miliknya rumus. B-nya? B-nya dipasang berapa? Negatif 2. Negatif 2. Oke. Terus per 2 kali 2. Oke. 2 kali 2. Iya. Terus ini menjadi apa? Negatif Positif. kali negatif positif. Jadi ini 2 per 2 kali 2, 4. Oke. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 1 per 2. Oke.
Jadi nanti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1/2. Ya, X sama dengan setengah ini. Jadi menuliskan sumbu simetri jangan hanya setengah, tapi lengkap. X sama dengan setengah. Jawabannya itu. Jangan hanya sumbu simetrinya setengah, enggak boleh. Jadi X sama dengan setengah. Ya. Kemudian sekarang nilai optimum. Nilai optimum. Rumusnya gimana? Negatif? Negatif B kuadrat. Iya. Terus? Dikurangi 4AC. Oke. Terus? Per 4A. Iya, betul. Sama dengan, yuk. Kurung buka, jangan dikurung ya. Berapa ini? B-nya? Negatif 2 kuadrat. Ya, terus? Dikurangi 4. Dikali 2. Iya, terus? Dikali negatif 12. Oke. Terus? Per 4 kali 2. 4 kali 2. Oke. 2. Terus? Bawah? Sama dengan? 4. Ini dulu. Nah, negatif 2 kuadrat. Ya, terus? 4 dikurangi. Ini langsung gini aja. Negatif kali negatif, ini ada negatif ya. Negatif kali negatif apa? Positif. Iya, positif. Langsung dipasang positif. 4 kali 2? 8. 8 kali 12? 96. Oke, 96. Per? 8. Oke. Sama dengan berapa jadinya? 100/8. Negatif 100/8. Oke. Sama-sama dibagi 4. Coba 100 bagi 4 berapa? 25/2. 25/2. Terus jadikan pecahan campuran. 25 bagi 2 berapa? 2 bagi 2? 2 bagi 2? 1. 5 bagi 2? 2. Ya, 5 bagi 2 itu 2. Sisa 1 tapi. 12 1/2. Jadi 12,5. Jadi 25 dibagi 2 itu 12,5 anak-anak ya. Atau bisa dijadikan koma desimal enggak apa-apa. 12,5. Yang ini 0,5 gitu ya. Nah, begitu caranya. Gampang kok itu ya. Jadi ini. Ini setengah, ini 12,5 atau 12,5 ya. Sama saja. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang langkah ini? Halo? Insya Allah. Tidak, insya Allah enggak ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini grafiknya bagaimana sih? Kalau dilihat dalam segi grafik ya. Coba perhatikan Ibu share dulu ya. Ibu share yang grafiknya untuk ini. Nah, sebentar ya, Ibu pilih dulu yang inilah. Oke. Nah, ini anak-anak. Coba perhatikan ini. Ini adalah soal yang baru ini Ibu kembalikan lagi aja. Barusan dibuat latihan. 1. Bentar ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Baru saja soalnya adalah berapa? Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 12 ya. Ya. Kelihatan gambarnya ini ya? Kelihatan ya? Ini kita cek dalam bidang koordinat gambar grafiknya bagaimana. A-nya kita masukkan dulu. A-nya adalah berapa tadi? 2 ya. Kemudian B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Kita cocokkan ya. C-nya berapa?
Negatif 12. Negatif 12. Oke, enter. Nah, perhatikan ini. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0,5. Ya, setelah dihitung, tadi proses perhitungannya adalah min B per 2A. Yaitu min 2 per 2 kali 2, akhirnya menjadi 0,5. Sudah dihitung tadi. Kemudian optimumnya adalah min atau negatif 12,5. Ya, barusan sudah dihitung. Nah, penampakan grafiknya seperti ini anak-anak. Ya. Jadi grafiknya seperti ini. Perhatikan grafiknya terbuka ke atas. Ya. Kenapa kok terbuka ke atas? Karena nilai ini, angka di depan X kuadrat ini adalah 2 positif ya. Jadi kalau angka di depan X kuadrat itu positif, nanti terbuka ke atas. Ingat teori yang lalu ya, sudah Ibu bahas itu, terbuka ke atas. Kemudian perhatikan ini. Ini namanya titik ya. Yang A ini kamu zoom ya, kamu zoom dalam HP-mu, kamu amati grafiknya. Ini titik puncaknya adalah titik minimum ya, karena terendah. Yaitu pada titik 0,5, min 12,5. Jadi 0,5 di sini ya, setengah, min 12,5 di sini. Nah, kemudian nilai optimumnya adalah ini. Jadi yang angka yang ada di sumbu X ini namanya nilai optimum, yaitu terletak antara min 12 dan min 13, yaitu min 12,5. Ini namanya nilai optimum atau nilai minimum. Kalau ini namanya titik minimum atau titik optimum. Sedangkan yang garis putus-putus ini persamaannya yang ini yang atas ya, X sama dengan 0,5, ini adalah sumbu simetri. Jadi seperti ini anak-anak. Penampakan dari grafiknya. Jadi grafiknya terbuka ke atas, kemudian titik puncaknya adalah 0,5, min 12,5, dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0,5. Ya. Kemudian tadi ada soal yang nomor 2. Kita coba ya. Ini saya stop dulu. Ibu akan lihat dulu yang tadi. Nah, untuk soal ini, fx sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 10 ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan, ini nanti gambar grafiknya terbuka ke atas apa terbuka ke bawah? Terbuka ke bawah. Kenapa? Karena angka di depan X negatif. Iya, angka di depan x kuadrat negatif 1 ini ya. Kemudian nanti sumbu simetrinya dicari dengan rumus yang ini ya. Dan nilai optimumnya juga dicari. Ya, oke, kita cari ya. Ini masih ada waktu. Kita cari dengan menghitung ya. Dengan menghitung. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Number 2. A-nya berapa? Halo, A-nya berapa? Negatif 1. Oke. B? 3. Iya. C? 10. Oke. Yuk, kita cari sumbu simetrinya X sama dengan, jangan lupa ditulis dulu rumusnya. Ya apa? Negatif B Iya. per 2A. Oke. Langsung masukkan min? Min 3 Per? per 2 kali negatif 1. Oke. Berarti min 3 per 2 kali negatif 1? Negatif 2. Negatif 2. Nah, negatif kali negatif? Positif. Berapa 3 per 2? Jadikan pencampuran. 1? 1 per 2. Oke. Sini ya. Jadi nanti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1,5 atau 1 per 2 ya. Jadi ini. Jadi kamu bisa membayangkan grafiknya nanti seperti itu ya. Kemudian nilai optimum sekarang. Nilai optimum kita cari. Yuk, rumusnya. B. Negatif kuadrat Min. min 4AC. Iya.
per 4A. 4A. Oke. Terus ya. Min? Iya. B-nya? Min kuadrat. Iya. Terus? Dikurangi? 4. Dikali min 1. Oke. Terus? Kali 10. Iya. Per 4 kali min 1. Min 1. Oke, jangan sampai keliru ya. Di video itu Bu Lutfi keliru nulisnya ya. Min berapa 4 ini? kali negatif 1. Iya, ini berapa ini? 9 ya. Min kali min? Plus ya. Iya. 4 kali 10? 40. 40. Per 4 kali min 1? Negatif 4. Negatif 4. Oke. Berarti min 49 ya. Per 4. Ya. Ayo kita hitung. Jadi plus ya, ini plus ya. Jadinya negatif bagi negatif adalah positif ya. Sehingga hasilnya 49 per 4. Iya. Benar. Terus ayo. Ya. 4 bagi 4. 4 bagi 4. 1. 9 bagi 4. 2. Sisa? 1. Sisa 1 ya. Berarti 1 per 4 ya. Jadi 12 1 per 4 atau 12,25 ya. Ini adalah nilai optimumnya. Oke. Sekarang kita cek grafiknya. Apa betul itu ya? Oke, Ibu anul dulu. Ibu pilih dulu yang tadi. Share. Nah, kita masukkan ya. A-nya tadi berapa? Ini kamu fokus ke sini ya. Ini kamu zoom ya. A-nya tadi berapa anak-anak? Min? Negatif 1. Oke, min 1. B-nya berapa? 3. Oke. C-nya berapa? 10 ya, 10. Oke, enter. Nah, perhatikan itu. Ternyata sumbu simetrinya 1,5. Benar ya? Tadi kan 1,5 ya. Kemudian nilai optimumnya 12,25. Ya. Penampakan grafiknya seperti ini anak-anak. Penampakan grafiknya. Loh lah seperti ini ya. Jadi grafiknya nanti terbuka ke bawah. Ya, tadi sudah ada yang menjawab terbuka ke bawah. Bu, kenapa? Karena angka di depan X kuadrat itu negatif 1 atau negatif. Kemudian titik optimumnya menjadi titik maksimum ya, karena tertinggi ini di sini ya, yaitu pada titik 1,5, 12,25 atau 12/4 tadi ngitungnya ya. Jadi ini adalah titik maksimum atau titik optimum ya. Sumbu simetrinya yang ini garis putus-putus. Ini adalah garis yang membelah kedua kurva. Kurva ini menjadi dua bagian yang sama. Ini namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya nanti persamaannya adalah X sama dengan 1,5. Ini persamaannya ya. X sama dengan 1,5. Nilai optimumnya ini pada ini antara 12 sampai 13 tapi seperempatnya. Jadi di sini nanti. Kelihatan ya, bisa kamu zoom itu HP-mu biar lebih nampak. Kamu fokus pada gambarnya ini. Jadi 12,25 ini nilai optimum atau nilai maksimum. Titik puncaknya adalah 1,5, 12,25. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini adalah tentang grafik fungsi kuadrat. Ya. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Kelihatan ya grafiknya ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Jadi perhatikan anak-anak ya. Misalkan gini ya. Ini Ibu mainkan ini yang slider ini ya. Misalkan A-nya itu Ibu buat positif. Nah, nanti gambarnya terbuka ke atas ya. Ini. Jadi ini. Ini ke bawah. Nah, kalau A-nya 0, Ibu misalkan merubah A-nya kok tadi enggak boleh 0. Kemarin-kemarin kan enggak boleh 0 ya. Coba kita klik kalau A-nya 0. Jadi apa dia? Enter. Nah, jadi garis lurus. Enggak jadi
fungsi parabola lagi. Makanya A kan tidak boleh 0 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau D-nya ini misalkan D-nya negatif. Kan pernah Ibu sampaikan ya, kalau diskriminannya negatif anak-anak, dia tidak memiliki penyelesaian. Gitu kan? Pernah kan Ibu menyampaikan itu ya? Ini Ibu contohkan aja biar kamu paham. Kalau diskriminannya negatif, nanti itu dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini. Keliru ya. Ini misalkan min 6 lah. Ibu buat min 6. Yang A ini misalkan min 8. Oh, tidak memiliki titik puncak ya. Jadi seperti itu. Nah, coba perhatikan ini. Ini grafiknya hilang ya. Jadi kalau diskriminannya itu negatif seperti ini, dia akan hilang. Jadi titik puncaknya tidak ketemu ini. Ini nanti dia akan melayang kemana? Ya, perhatikan ini. Nah, ternyata dia melayang ke sini. Dia tidak akan memotong sumbunya ke sini ya. Jadi dia tersembunyi di sini grafiknya. Itu kalau diskriminannya negatif. Seperti itu anak-anak. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di screenshot ya. Jangan lupa di screenshot ya. Oke. Terima kasih anak-anak.